Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hidup? Langsung menggema. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa nahnu jami'an wa bil khusus at-tullab wat-talibat wal asatidz wal ustadzat fi hadzal ma'had asy-syarif insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita sama-sama muliakan kakanda saya pribadi, Kak Tuan Guru Al-Hajj Khairi Habibullah, para asatidz semuanya yang sangat saya muliakan, dan tentu saja anak-anakku semuanya. Saya manggilnya anak-anak saja lah, ya, karena udah tua. Walaupun lebih muda dari beliau, tapi udah rambok juga Ustaz. Saya yang rambok, beliau belum malah. Oh, udah ya. Anak-anakku yang berbahagia, ketika tadi saya masuk ke Haramain, udah saya sering masuk. Tapi malam kayaknya yang pertama yang dalam suasana semacam ini. Kalau malam lagi ada rame-rame beberapa kali ya. Tapi malam bulan puasa dengan suasana syahdu. Lalu begitu saya masuk, serasa saya masuk di sebuah sekolah di luar negeri. Enggak, ini serius saya. Saya begitu masuk, lapangan bolanya hijau, rapi. Ini benar-benar surga bagi santri. Ya. Ustaz Imam Guru saya pertama kali datang dan itu langsung sama guru. Kira-kira bagaimana nih kita milih antara menutup lapangan itu seperti ini atau karena kan sekolah alam gitu, ada ini juga hambatan juga sekolah alam kan? Nggak boleh asal nutup kan. Jadi ini gimana ya? Tetapi kalau nggak gini itu nggak enak tempat lari-larinya ya. Tapi mungkin setelah malam ini nampaknya akan terpengaruh juga Ustaz. Gara-gara melihat lapangan yang indah ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Maka anak-anakku semua, santriwan-santriwati Nurul Haramain, kalian harus bersyukur. Kalian beruntung berada di satu pesantren yang luar biasa, yang visi para kiai tuan gurunya luar biasa. Bukan dulu, tapi memang semua ponakan saya itu kesini Ustaz. Semua ponakan saya sekolah di Haramain.
Nah, kecuali sekarang anak saya karena kita lagi coba-coba pesantren kecil, maka kita latihan sama anak sendiri sama ponakan sendiri, Ustaz. Dan setiap saya kesini, anak-anakku semua ya, itu sebenarnya saya menyerap energi. Ketika lagi suntuk, masalah ini, masalah itu, paling enak tuh ke Haramain. Langsung recharge, ada charging. Kalau HP lagi lemot, lagi baterainya kurang, udah 5, udah mau mati, nah, saya tahu ini saya harus ke Haramain. Tetapi kemarin ketika saya dihubungi, ini benar nggak saya dihubungi diminta untuk bicara orang? Saya biasanya datang untuk mendapatkan energi, tapi saya anggap saja ya udah saya datang untuk belajar di pesantren Nurul Haramain yang kita banggakan. Anak yang berbahagia, tadi Qori kita membacakan satu ayat yang sangat amat penting. Ayat yang menjadi inti dari bulan puasa ini. Ayat yang menjelaskan kalau tidak ada satu kitab ini turun pada bulan ini, maka tidak ada puasa. Nah, ini yang kadang sering kita lupakan anak-anak yang berbahagia di banyak umat Islam. Ketika Ramadan datang itu, yang dia polanya puasanya aja, tapi dia lupa Al-Quran. Padahal ayat ini jelas banget. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya itu Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan yang detail dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan membedakan banyak hal. Maka kemudian Allah bilang, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang bertemu pada bulan itu, bulan yang Al-Quran diturunkan padanya, maka hendaknya dia berpuasa. Pertanyaannya, apa maksud ayat ini? Atau kalau saya tanya ini anak-anakku semuanya, saya nggak tanya guru, sudah pasti tahu jawabannya. Jadi kalian aja sambil test case. Kalau saya bertanya kepada anak-anakku semuanya, mana yang lebih utama? Puasa atau Al-Quran? Berarti cukup ngaji aja untuk puasa. Dua, yang paling selamat jawabnya dua-duanya. Itu jawaban yang paling selamat. Anak yang berbahagia. Jadi sebenarnya kita disuruh berpuasa itu untuk menghormati satu bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Maka menjadi masalah kalau kemudian kita puasa, banyakkan tidurnya, lupa baca Al-Quran. Sebab berpuasa itu adalah cara yang Allah ajarkan kepada kita untuk berhadapan dengan Al-Quran. Kenapa anak-anakku? Apa hubungan kita berpuasa dengan Al-Quran? Tadi pertama penghormatan. Kedua, kita ngaji itu sebenarnya dalam perintah agama itu bukan sekedar ngaji. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, hadis ke-6 dalam Sahih Al-Bukhari, bab pertama Kitabul Wahyi. Karena saya sering kutip jadi hafal, Ustaz. Di hadis ini ditegaskan, diceritakan anak-anakku, karena Rasulullah ajwadan nas. Maka
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling baik. Tidak ada manusia yang lebih baik dari Rasulullah. Enggak ada. Bukan hanya akhlaknya. Kalau kita baca dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu anak-anak, bahkan ketampanan Rasulullah itu tidak ada yang lebih tampan dari beliau. Nabi Sulaiman juga kalah dari ketampanan Nabi Muhammad. Itu fisiknya. Nah, tetapi maksudnya di sini itu adalah akhlaknya tentu saja. Tetapi anak-anak yang berbahagia, Ibnu Abbas mengatakan, tidak pada semua waktu, tidak pada semua momen, tetapi ada satu momen yang paling baik, di mana Rasulullah itu paling baik kondisinya. Semua waktu Rasulullah itu baik, istimewa, luar biasa, karena beliau adalah ajwadan nas. Tapi ada satu waktu anak-anak di mana Rasulullah itu benar-benar pada posisi yang paling baik. Kapan itu? Di Ramadan. Wah, canggih. Saya nggak lanjutin, saya udah hafal mereka ini. Oh, ini dia. Masya Allah. Iya. An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Berarti hafalan saya benar ya? Untung sama benar tadi. Kalau salah kan malu saya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tetapi kalau kalian perhatikan hadis itu sebenarnya juga tidak pada setiap momen Ramadan. Beliau itu pada posisi yang paling baik. Ada masa saat paling khusus di mana beliau itu paling baik. Apa itu? Kita lanjutkan hadisnya. Hina ya'tihi Jibril. Ketika beliau didatangi oleh Jibril. Nah, ini yang paling penting. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril itu menemui beliau itu setiap malam fi kulli lailatin min Ramadan. Nah, ini dia. Fayudarisuhul Quran. Dan di sana malaikat Jibril mengajarkan beliau tentang Al-Quran. Anak-anak yang berbahagia. Jadi kalau kita kepingin Ramadan ini menjadi Ramadan paling baik, setiap momen Ramadan itu menjadi paling sempurna, paling indah, maka satu syaratnya, hanya satu. Apa itu? Membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Masalahnya sekarang tadarusan itu seperti apa? Nah, ini menjadi soalan besar. Anak-anak yang berbahagia, orang Arab itu dulu tidak ada yang melirik. Sekarang kalau kalian umroh atau haji, kita keluar dari Mekah, atau bahkan keluar sedikit dari haram di beberapa titik itu kelihatan itu tanah kering kerontang, sangat tidak menarik. Maka tidak ada negara yang melirik namanya kota Mekah dan Madinah itu. Kenapa? Nggak ada apa-apa, kering, air susah, buah-buahan nggak ada dan seterusnya. Tapi bayangkan anak-anakku, tempat yang begitu nggak menarik, yang begitu banyak kekurangannya. Pada suatu masa, tempat ini menguasai dunia. Dia mengalahkan Romawi, dia mengalahkan Persia. Di Persia sekarang lagi, Iran lagi
berkabung ya. Kita doakan semoga Iran kuat. Amin. Pada suatu masa Arab ini kemudian bisa mengalahkan semua bangsa-bangsa besar itu dan menaklukkannya. Pertanyaannya, kenapa hal itu terjadi? Dan bagaimana hal itu terjadi? Tentu saja semua atas izin Allah. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tidak atas izin Allah, tidak ada, semua atas izin Allah. Pertanyaannya, izin Allah itu perlu kita usahakan. Ya. Anak-anak yang berbahagia. Orang Arab bisa menaklukkan bangsa-bangsa besar itu karena satu kekuatannya. Apa? Al-Quran. Ini serius. Kenapa dulu anak-anakku, orang-orang Arab itu dibimbing langsung oleh Nabi tentunya, itu benar-benar menjadikan Quran itu sebagai sumber inspirasi. Kalau dia baca sungguh-sungguh. Nah, kita sekarang bertanya, kalau orang Arab dulu bisa mengalahkan bangsa-bangsa besar karena mereka mempelajari Al-Quran, karena inspirasi dari Al-Quran, mengapa hari ini umat Islam belum bangkit? Kenapa sampai hari ini umat Islam tidak bisa mengalahkan negara Israel yang kecil itu? Kenapa negara seperti Israel yang kecil itu begitu sewenang-wenang? Oh ya, karena didukung oleh Amerika. Tetapi di Amerika yang menguasai banyak orang Yahudi masalah. Jadi anak-anak yang berbahagia, sampai hari ini umat Islam belum bisa mengalahkan negara kecil seperti Israel. Nah, salah satunya dan barangkali satu-satunya jawaban seperti disampaikan oleh banyak ulama, karena umat Islam tidak sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Apa buktinya? Buktinya, dan ini terjadi di kita, termasuk di saya ibu, dan kita lagi berusaha sebaik itu. Kalau kita ngaji itu, kita hanya ngaji, sebenarnya kita bisa mempertanyakan ngaji kita itu. Ini kita mengaji Quran atau membaca huruf-huruf Arab. Kalau kita membaca kalimat teks Arab masih oke, kita membaca teks. Tapi seringkali teks kita nggak baca karena kita tidak paham, kita hanya membaca huruf-huruf Arab. Sehingga ketika kita selesai membaca Al-Quran, itu kita nggak dapatkan apa-apa. Karena kita menjadikan Al-Quran itu nggak lebih dari kumpulan huruf-huruf Arab. Kita hanya fokus kepada makharijul huruf. Kita hanya fokus kepada tahsinul qiraah. Gimana supaya Al-Quran itu kita baca dengan sebaik-baiknya. Tentu saja itu penting. Siapa nggak bilang nggak penting? Penting sekali. Tadi kayak korek itu, kalau kita nggak punya korek yang seperti beliau tadi, itu hidup ini kurang nikmat juga. Ya, kita butuh korek, dan Rasulullah itu butuh. Dalam banyak hal itu dia suka sahabat yang suaranya indah dalam membaca Quran. Ada seorang sahabat yang digelari oleh beliau dengan Mazamir. Abu Daud, Mazamir Ali Daud, sebagai serunya keluarga Nabi Daud karena suaranya yang indah. Dan beliau kalau mendengar ada yang baca Quran dengan suara indah itu nguping, berhenti berjalan dan mendengarkan. Jadi perlu juga suara yang indah. Tetapi kalau kita ingin bangkit menjadi sebuah bangsa, menjadi manusia yang bisa
menaklukkan bangsa-bangsa lain, maka kita tidak cukup membaca Quran itu hanya dengan fokus kepada tahsinul qiraah, hanya fokus kepada makharijul huruf, kepada tajwid. Sebab kalau kita fokus hanya di sana, kita nggak menangkap pesannya. Kenapa? Makanya kenapa misalnya suatu bulan ketika bersentuhan dengan Quran, maka bulan itu menjadi sangat mulia. Ketika Quran itu bersentuhan dengan umat, dengan persentuhan yang sungguh-sungguh, maka umat itu menjadi khairat ummatin. Ketika Quran bersentuhan dengan malam, satu malam khusus, maka malam itu menjadi khairun min alfi syahrin. Nah, karena itu kalau kita ingin menjadi sosok yang luar biasa, yang bisa melampaui keadaan kita hari ini, anak-anak, maka kita harus mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Dan puasa ini adalah momennya. Seperti tadi Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril setiap malam dia baca Quran. Maka sudah saatnya, terutama santri, kita anak-anakku santri, kita harus membaca Quran itu dengan cara berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Minimal satu hari bacalah satu ayat dengan sungguh-sungguh. Oke, kita punya program satu juz satu hari, kita ini baca banyak. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita sisakan waktu untuk membaca satu ayat dengan sungguh-sungguh. Kenapa anak-anak yang berbahagia? Dalam surat Al-Muzammil, apa arti Muzammil? Orang yang berselimut. Di salah satu bagian dari ayat dalam surat Al-Muzammil tentang orang yang berselimut ini, anak-anakku, Allah ingin agar orang-orang yang berselimut bangkit, bangun, tidak asik dalam tidurnya, supaya dia menjadi sosok bangsa yang luar biasa. Maka Allah mengatakan, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Pertanyaannya, apa makna tartil? Kalau kita baca tafsir-tafsir yang ada, maka tartil itu artinya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu membaca dengan pelan-pelan. Ya. Tawassulan. Tabayyunan. Para ulama dari Ibnu Abbas, Mujahid itu mengatakan, apa artinya tawassulan? Bacalah Al-Quran itu dengan tenang. Perhatikan maknanya. Resapi isinya. Kenapa kita harus melakukan ini, anak-anak berbahagia? Karena memang membaca Quran itu tidak mudah. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami kata Allah akan menyampaikan kepadamu qawlan thaqila. Sebuah pesan yang sangat berat. Di mana pesan yang berat itu hanya bisa kita pahami dan laksanakan kalau kita tadabbur di sini. Kalau kita baca pelan-pelan isi Al-Quran itu. Nah, suatu hari saya ditanya, ya, Ustaz, ini bagaimana ini umat Islam? Sudah banyak yang menghafal Quran, sudah banyak pesantren tahfiz, macam-macam. Orang ngaji, banyak TPI dan seterusnya. Kenapa umat ini nggak bangkit-bangkit?
mikir juga menjawab itu. Dan ini sudah menjadi kegalauan banyak ulama sejak ratusan tahun lalu. Kenapa umat Islam terutama setelah jatuhnya Baghdad tidak bangkit lagi? Nah, salah satu jawabannya anakku yang berbahagia, karena kita umat Islam tidak mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau menulis sebuah buku, judulnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Bagaimana kita bersentuhan dengan Al-Quran. Beliau bercerita, saya ini, kata beliau, hafal Quran itu sejak 9 tahun. Sudah saya hafal Al-Quran. Umur berapa tahun kata beliau? 9 tahun. Saya sekolah ibtidaiyah itu di sekolah Arab. Saya sekolah sanawiyah di sekolah Arab. Sampai saya kuliah di Al-Azhar, kata beliau. Tapi, kata beliau, walaupun saya sudah hafal Al-Quran, saya bisa bahasa Arab, bahkan mungkin nangis saya pun, nangisnya nangis orang Arab, bahasa Arab. Nggak tahu gimana, ada nggak orang nangis beda-beda? Kalau orang Arab nangis dan orang Indonesia sama nggak? Sama nggak? Sama lah. Nah, ini untuk mengatakan saking jagonya bahasa Arab sampai nangisnya pun nangis pakai bahasa Arab, itu gimana? Nggak ngerti saya. Tetapi anak-anak yang berbahagia, beliau bilang begini, walaupun saya sudah hafal Al-Quran sejak kecil, walaupun saya pandai bahasa Arab, tetapi saya nggak paham isi Al-Quran. Nah, lalu beliau menyampaikan kenapa hal itu terjadi. Nah, beliau mengatakan ini salah satunya karena memang kami tidak dibiasakan untuk membaca Quran itu dengan tadabbur, dengan sungguh-sungguh. Tadi di salah satu ayat, saya tadi baca satu ayat, Allah menegaskan, Kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang melimpah berkah, liyadabbaru ayati wa liyatadzakkar ulul albab. Keberkahan itu akan muncul dalam ayat ini kalau kita mentadabburi isi dan mengambil pelajaran dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka anak-anak yang berbahagia, kalau kita kepingin dapat berkah dari Al-Quran, maka kita harus sungguh-sungguh membaca. Tidak cukup hanya dengan memperbaiki tahsinul qiraah. Nggak cukup hanya dengan memperbaiki tajwid. Nggak bisa. Santri kita nggak bisa lagi semacam itu. Kalau orang-orang kampung bolehlah. Orang-orang kampung ini karena memang hanya itu yang mereka bisa lakukan. Mereka sudah tua, sudah nggak ada kesempatan belajar yang lebih serius. Santri-santri berbeda. Kalian mulai malam ini, mulai puasa ini, cobalah. Sekarang biasakan satu ayat satu hari, baca dengan sungguh-sungguh. Serami. Ustaz dulu punya program. Sampai sekarang saya punya program itu satu ayat 1 menit. Ustaz ngaji setiap hari itu satu ayat aja. Sampai sholat ngaji satu ayat, bahkan Ustaz tulis ulang itu ayat. Tulis ulang apa jadinya, setengah-setengah hafal sampai selesai, lalu kemudian merenung apa ya isinya ayat. Udah, yang penting akhir terlintas tulis aja. Nanti setelah itu kita baca tafsirnya, kita cari penjelasannya supaya lebih mantap. Nah, mestinya kita umat Islam melakukan ini.
kalau kita ingin mendapat keberkahan dari Al-Quran. Kalau kita ingin seperti Rasulullah, menjadi manusia yang ajwad, manusia yang paling baik. Tanpa ini anak-anak berbahagia, maka kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang besar, menjadi umat yang benar-benar khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat yang dimunculkan di muka bumi ini untuk menjadi umat yang terbaik. Itu tidak akan bisa terjadi kalau Al-Quran tidak kita baca dengan sungguh-sungguh. Maka anak-anak yang berbahagia, saya tidak akan memperpanjang kalam. Kalau boleh saya berpesan kepada kalian, mungkin nanti akan ada tanya jawab, boleh. Mulai hari ini, usahakan baca satu ayat satu hari yang kalian baca dengan hati kalian, supaya kita mendapatkan siraman. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, dulu Quran itu seperti sungai yang airnya melimpah, sehingga melahirkan peradaban-peradaban, melahirkan kota-kota yang besar, capaian-capaian peradaban yang diakui oleh seluruh dunia. Dulu semacam itu kata beliau. Tapi hari ini, kata beliau dalam buku itu, Al-Quran itu tidak ubahnya diperlakukan oleh umat Islam seperti sungai yang tidak ada air. Sungai yang kering. Karena dia sungai yang kering, maka tidak ada peradaban yang muncul di pinggiran-pinggiran sungai. Nah, kalian sebagai santri Haramai itu punya kewajiban moral untuk menjadikan Quran, mengembalikannya sebagai sungai-sungai yang menjadi pusat peradaban dunia. Semua sungai itu menjadi pusat peradaban dunia, di mana-mana ada sungai ini, ada sungai Efrat di Baghdad, itu menjadi pusat peradaban. Dulu Quran itu seperti itu kata Muhammad Al-Ghazali, tapi hari ini Al-Quran itu oleh umat Islam dijadikan seperti sungai tanpa air. Maka tentu saja ini menjadi tanggung jawab moral kita sebagai santri untuk benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Kita baca minimal satu ayat satu hari, dan jangan tergesa-gesa. Boleh kita program tamat pada bulan puasa ini, tapi usahakan ada satu ayat yang kita dulu pelajari dan ambil makna. Sehingga dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi ajwa dan nas, termasuk mudah-mudahan menjadi manusia yang baik, sebagaimana yang Rasulullah contohkan ketika menghadapi bulan Ramadan. Anak-anak yang berbahagia, para asatidz yang kami muliakan, Tuan Guru Kakanda, Tuan Guru saya Habibullah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan saya merasa bahagia sekali hari ini bisa datang bersilaturahmi di tempat ini. Mudahan nanti kapan-kapan para asatidz atau kalian anak-anak juga bisa main ke saya. Di sana kita punya teropong, bisa lihat bintang, bisa lihat bulan, bisa lihat gerhana. Kemarin aku lihat gerhana ya. Kita rekam, karena bagian dari menjalankan perintah Al-Quran untuk mengamati alam semesta. Maka kita lakukan itu. Nanti silakan kapan-kapan kalian mau datang ke saya itu, dengan senang hati Ustaz akan menyambut menerima kalian ya. Demikian, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Paras. Kelas berapa Rizky?
Kelas 3 sampai Oke. Kelas 9 ya. pertanyaan saya mana yang lebih mulia, orang yang beribadah karena takut, mana yang lebih mulia, orang yang beribadah karena takut akan siksa Allah, atau yang yang mana yang lebih mulia, orang beribadah mana yang lebih mulia, orang yang beribadah karena cinta karena Allah atau karena takut siksa Allah. Masya Allah. Pertanyaannya dalam. Langsung atau ini. Biar sekalian aja yang lain. Biar ini agak tepat waktunya karena udah malam nih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Anissa, sebelumnya izin bertanya. Ya, izin. Perkenalkan, nama saya Setia Amanda dari Lombok Barat, dari kelas 3 KMI. Ini kelas 3 semua, keren kelas 3 ya, pemberani. Ustaz, kalau kita mau kotor pas bulan puasa itu apa jatuhnya untuk puasa kita? Soalnya kadang-kadang banyak yang mau kotor pas bulan puasa. Sudah, itu aja. Nama Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini boleh tepuk tangan, Ustaz? Boleh tepuk tangan? Oh, boleh tepuk tangan. Ini pertanyaan bukan level siswa yang pertama ini. Sudah levelnya ma'rifat. Ya, yang penting orang itu hidup itu ada dua, kata Rasul, kata Allah, khaufan wa thama'an. Ini prinsip hidup kita. Ketika menjalankan sesuatu itu ada dua, antara kita khawatir nanti ini baik atau tidak, tetapi yang lain itu kita berharap, kita optimisme. Jadi itu penting. Bagaimana agar kita beribadah? Kita takut kalau Anda membaca sejarah ada rupiah Adawiyah, itu sosok seorang perempuan keren. Jadi ternyata yang mengajari cinta, beribadah dengan cinta itu seorang perempuan, namanya Robiah Adawiyah. Itu yang mengajari bagaimana kita beribadah kepada Allah karena cinta, bukan karena hal yang lain. Tetapi apakah salah kita misalnya meninggalkan satu perbuatan buruk karena kita takut kepada Allah? Bukan. Karena takwa itu sendiri maknanya salah satunya takut. Ya, ittaqullah artinya takutlah kepada Allah. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu yang buruk karena takut kepada Allah, mengerjakan sesuatu yang baik karena takut kepada Allah, kalau kita tidak akan jadi masalah. Memang itu sesuatu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan puasa ini, apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, supaya kita takut kepada Allah. Walaupun ada beberapa ulama yang memaknai takwa itu bukan takut, tetapi takwa itu adalah merasakan kehadiran Allah. Al-wiqayah, ketika kita menjaga diri kita agar kita tidak melakukan hal yang
yang gak disukai Allah. Dia bukan takutnya orang seperti nanti ada apa lewat, ada ular lewat, misalnya takut, bukan itu. Takutnya kita itu bukan takut sembarangan, takut karena begitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah karena kita cinta, apakah karena kita takut, esensinya sama. Seorang ulama, makanya ada seorang mufassir Al-Quran namanya Muhammad Asad. Muhammad Asad itu dia tadinya orang bukan muslim, bahkan dia ada katanya Yahudi. Dia menjadi wartawan di Timur Tengah, lalu dia jadi umat Islam, akhirnya lama-lama dia masuk Islam. Dan nama awalnya itu Lion siapa? Louis Lepard. Lalu kemudian mengganti namanya ke dalam bahasa Arab sebagai Nabi Muhammad Asad. Saking cinta sama Quran, beliau menafsirkan Al-Quran, bikin terjemahan Quran, dia tafsirkan. Kali itu apa yang dilakukan? Dia tinggal di Baduy, di kampung Baduy selama 2 tahun, hanya untuk merasakan bahasa. Nah, salah satu temuan beliau adalah makna takwa. Kata beliau, kalau kita baca di kampung, takwa ini kurang tepat dimaknai sebagai firda, takut kepada Tuhan. Menurut beliau, kalau kita lihat terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris oleh banyak orang itu, la'allakum tattaqun itu artinya takwa itu ya firda, takut kepada Allah. Tapi fir bukan yang kayak takut kepada apa tadi, binatang atau sesuatu yang sifatnya bukan spiritual. Nah, beliau lebih memaknai la'allakum tattaqun supaya kita memiliki God consciousness, kesadaran kehadiran Tuhan. Jadi gitu ya, sesungguhnya nggak ada bedanya Rizky Faros ya, nggak ada bedanya. Yang penting kita laksanakan karena nggak masalah. Yang penting jangan sampai kita melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai, entah karena kita cinta atau karena kita tidak mau membuat beliau marah. Itu pertama. Kedua, tadi pertanyaan siapa namanya? Amanda. Halo Amanda. Hai. Suatu hari ada seorang perempuan yang mengirim utusan kepada Rasulullah. Dia mengirim utusan kepada Allah untuk menanyakan tentang puasa yang dia lakukan. Lalu apa yang terjadi ketika utusannya datang kepada Rasulullah? Rasulullah mengirimi dia daging. Ya, semangkok daging. Oke, ini beri tuan itu, suruh dia makan. Dia bingung. Kok disuruh makan? Padahal dia puasa. Maka kemudian dibawalah itu makanan daging kepada perempuan itu. Dia juga kaget loh. Saya kan puasa. Enggak, kata Rasulullah, kamu makan daging itu. Karena sesungguhnya, kenapa Rasulullah menyuruh dia memakan daging? Karena perempuan ini dia menggosip tadi, membicarakan kejelekan, ngomong kotor. Akhirnya Rasulullah menyuruh dia membatalkan puasa. Ngapain kamu puasa? Kamu nggak puasa kalau kamu masih membicarakan keburukan teman, masih bicara-bicara yang arrofas, ya, wal fusuq. Dan ini sesuatu yang tidak boleh, tentu saja. Maka perempuan itu ketika dia disuruh makan, apa yang terjadi? Dia muntah. Yang keluar apa? Keluar lagi daging. Keluar. Maka bertanya, kenapa begini? Ya, orang yang membicarakan, yang ngomong jelek-jelek itu kan seperti dia memakan bangkai atau daging bangkai saudaranya sudah, atau daging saudaranya sudah mati. Nah, maka hati-hati nih.
Pertanyaan yang bagus sekali untuk anak-anak. Tapi ini bukan persoalan perempuan saja, laki-laki juga banyak, ya kan? Ngomong kotor, dikit-dikit anjay. Apa itu anjay? Kok bisa? Gak boleh lah asal ngomong. Dia harus menciptakan kata-kata yang baru. Subhanallah. Astagfirullah. Mestinya ini membaca kata-katanya jadi malu. Ustaz sendiri agak malu memberinya contoh. Ya. Itu omong-omong kotor yang gak boleh. Ya, begitu ya. Jadi dan ini kata ayuhibbu ahadukum an ya'kula akhihi an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Mau kalian memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Tentu saja kalian tidak mau. Fakarihtum, kalian akan tidak suka. Nah, ini momen puasa anak-anakku, hal-hal buruk semacam ini kita harus perhatikan yang kita lakukan. Terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin mengasih tahu tentang makna zambun. Kan zambun. Mana zambun? Dosa. Anak-anak yang berbahagia. Zambun itu seakar dengan zanab. Apa itu zanab? Ekor. Jadi orang yang punya dosa itu seperti orang yang punya ekor. Dosa itu sesungguhnya adalah perbuatan buruk intinya. Maka orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang memiliki sifat buruk, dan sifat buruknya itu dia bawa kemana-mana seperti ekor. Kalian lihat kucing, lihat kuda punya ekor. Pernah nggak melihat kuda dia mau mandi dia lepas ekornya? Pernah nggak? Nggak pernah. Dibawa kemana-mana ekor. Dosa itu anak-anakku, kata ulama itu kenapa dinamai zambun? Karena dia seperti zanab, seperti ekor. Dia tabi. Azambun, azambutnya tabi yang mengikuti terus-menerus. Nah, puasa ini menariknya adalah salah satu cara yang Rasulullah ajarkan agar kebiasaan buruk itu hilang, kita hilangkan. Nah, maka kita bisa mengukur puasa kita ini dengan melihat diri kita secara jujur. Kebiasaan buruk yang selama ini saya lakukan sebelum Ramadan, lalu ketika saya melakukan Ramadan, saya jalani puasa pada bulan itu, ada yang hilang. Kalau kalian merasakan, oh zalis, ini kebiasaan saya itu sudah hilang. Nah itu salah satu tanda puasa kita diterima atau tidak. Nah coba nanti semua menulis, membuat catatan apa perbuatan buruk kebiasaan buruk saya yang hilang selama Ramadan. Dan pastikan anak-anak yang berbahagia ada hal buruk dari kebiasaan kita. Setiap kita mesti ada hal yang buruk. Itu sudah pasti. Mahalul khata' wan nisyan. Nah, puasa ini momen kita menghilangkan. Oh, ekor ini dihilang. Keburukan ini harus kita hilangkan. Nah, itulah kenapa Rasulullah bilang, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama. Siapa yang puasanya sungguh-sungguh atas dasar iman, atas dasar keikhlasan kepada Allah Ta'ala, panggilannya bukan karena aturan pondok, bukan karena dia menjadi santri di Haramain ini, takut diledekin atau dimarahin sama guru. Wahtisaban, dan dia pertimbangkan semuanya. Dia menghindari hal-hal yang buruk sekecil yang dia bisa, maka Allah akan mengampuni ma taqaddama min dzambi. Artinya Allah ghufira itu artinya kafaro dalam bahasa Arab lain, ditutupi atau dihilangkan. Maka kalau kita puasa sungguh-sungguh, salah satu tandanya kita berpuasa sungguh-sungguh adalah ketika keburukan-keburukan kita itu tertutupi atau hilang.
Nah, coba sekarang tanya, ini sudah hari keberapa nih? 18, 16 ya. Coba 16 hari ini apa kebiasaan baru saya? Apakah saya masih suka berbicara kotor? Apakah saya masih suka ngegosip? Apakah saya masih suka bercanda berlebihan? Bikin lelucon tapi leluconnya tidak sehat? Nah, ini sekarang kita ukur. Mudah-mudahan anak-anak berbahagia dengan datangnya Ramadan ini, kebiasaan-kebiasaan buruk kita hilang. Tentu mungkin nggak semuanya, tapi kita bisa ini saya bikin checklist, ini kebiasaan buruk yang harus saya hilangkan. Mudah-mudahan dengan demikian Ramadan kita ini menjadi penuh berkah insya Allah. Saya kira itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.